Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Agustin dalam mata kuliah Farmastika Dasar. Pada materi yang kedua, Ibu akan menyampaikan tentang resep. Apa itu resep? Nah, resep sering sekali kita temui dengan logo R, di belakangnya terdapat garis miring. Kalau kita bicara resep, kita pasti akan ingat yang namanya pelayanan apotek. Baik apotek di rumah sakit maupun apotek yang mandiri. Ya. Resep. Kalau kita sakit, biasanya kita akan mencari bantuan. Di mana sih? Kita periksa ke dokter. Setelah diperiksa oleh dokter, ditanya, kemudian muncul anamnesa dan diagnosa, maka kemudian dokter akan menuliskan resep. Seperti inilah gambaran resep, di mana resep tersebut mencantumkan nama tempat kita periksa, nama dokternya, tanggalnya, nama obat serta aturan pakai, dan nama kita sebagai pasien. Nah, resep tersebut sebaiknya ditebus di apotek yang berizin, bukan di toko obat. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan resep? Pada zaman dulu atau sebelum era 2015, pengertian dari resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan kepada apoteker, pengelola apotek, untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kenapa dikatakan permintaan tertulis? Karena dokter akan menuliskan resep obat yang dikehendaki untuk si pasien. Kalau dokter itu meminta melalui telepon tanpa ada tulisan hitam di atas putih, maka permintaan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai resep. Di sini, dokter yang dimaksud adalah termasuk di dalamnya ada dokter spesialis. Dokter gigi hanya khusus menulis untuk pengobatan gigi dan mulut. Dokter hewan hanya boleh menuliskan resep untuk hewan saja. Bagaimana jika anak dari dokter hewan itu sakit? Jika anak dari dokter hewan itu sakit, maka dia harus memeriksa ke dokter umum atau dokter spesialis sesuai dengan penyakitnya. Baru dokter umum atau dokter spesialis tersebut yang berhak menuliskan resep untuk anak dari dokter hewan tersebut. Seiring perkembangan zaman, sehingga pemerintah mengeluarkan Permenkes yang baru, yaitu Permenkes nomor 35 tahun 2015. Di sini terjadi sedikit perubahan pada pengertian resep, di mana di sini disebutkan bahwa resep adalah permintaan tertulis dari dokter gigi kepada apoteker, baik dalam bentuk paper maupun elektronik, untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sini ada sedikit perubahan, di mana awalnya bentuknya hanya berupa paper atau lembaran kertas, tetapi untuk saat sekarang, sesuai dengan kemajuan zaman, boleh berupa elektronik. Jadi dokter mengetikkan nama obatnya di dalam ruang periksa, maka resep akan muncul secara otomatis dengan di-print di bagian penyerahan obat. Nah, resep itu merupakan perwujudan hubungan kerjasama antara dokter, farmasis, dan pasien. Dalam penulisan resep, ada ketentuan umum yang perlu difahami. Di mana yang pertama, satu lembar resep umumnya hanya diperuntukkan bagi satu pasien. Jadi satu lembar resep hanya untuk satu pasien. Resep biasanya ditulis di atas kertas dengan menggunakan bahasa Latin. Ukuran idealnya adalah lebarnya 10-12 cm dan panjangnya 15-18 cm. Ini ukuran resep yang normal, bentuk paper yang ditulis. Jumlah obat yang ditulis di dalam resep dihindari memakai angka desimal. Tujuannya apa? Agar
mengurangi kesalahan dalam pembacaan. Contohnya, jika obat yang diberikan dalam jumlah kurang dari 1 gram, ditulis dalam satuan miligram. Misalnya seperti ini, 500 miligram. Jangan ditulis 0,5 gram. Ditakutkan nanti bisa salah baca jika tidak teliti menjadi 5 gram. Sehingga ada kesalahan yang amat sangat besar sekali sehingga bisa menyebabkan efek yang fatal. Obat yang diberikan dalam jumlah kurang dari 1 mg sebaiknya ditulis dalam satuan mikrogram. Seperti tadi yang sudah disampaikan dengan catatan, dokter hewan hanya diperbolehkan menulis resep yang ditujukan untuk penggunaan pada hewan. Baik itu hewan peliharaan maupun hewan yang lainnya. Dokter gigi boleh menulis segala macam obat dengan cara preparatral atau injeksi atau cara-cara pemakaian lain, tapi khusus untuk mengobati penyakit gigi dan mulut. Tadi disebutkan bahwa resep ditulis dalam bahasa Latin. Kenapa sih mesti ditulis dalam bahasa Latin? Yang pertama, karena bahasa Latin adalah bahasa medical science, di mana medical science itu merupakan bahasa komunikasi antara dokter dan apoteker dalam hal penyediaan obat bagi pasien. Nah, bahasa Latin yang terkait dengan kedokteran dan kefarmasian nanti akan kalian pelajari dalam mata kuliah terminologi medis di semester 5. Tujuan yang lainnya adalah untuk menjaga kerahasiaan dari isi resep tersebut. Dan juga untuk menyamakan persepsi antara dokter dan apoteker. Nah, ada catatan lagi yang perlu diperhatikan, yaitu jika resep yang ditulis itu mengandung bahan narkotika, maka resep tersebut tidak boleh diulang. Artinya resep tidak boleh dikopi, kemudian dibelikan dengan salinannya. Nama pasien harus ditulis dengan jelas. Tidak boleh ditulis dengan MI atau mihi ipsi yang artinya untuk dipakai sendiri. Atau UP, usus propius. Artinya juga sama, untuk pemakaian sendiri. Alamat dan aturan pakai atau signa harus ditulis dengan jelas, tidak boleh ditulis dengan UC, usus cognitus, yang artinya aturan pakai sudah diketahui. Bahan obat atau obat yang termasuk narkotika, penulisan di dalam resep harus diberi tanda garis bawah warna merah. Catatan lagi, apoteker tidak boleh mengganti obat generik yang ditulis di dalam resep dengan obat paten atau obat dengan merek dagang. Kenapa hal ini tidak boleh dilakukan? Karena biasanya dokter sudah memberikan obat generik itu disesuaikan dengan kemampuan pasiennya. Karena kita tahu bahwa obat dengan merek dagang atau sering juga dikenal dengan obat paten itu biasanya harganya lebih mahal dibandingkan dengan obat generik. Untuk pasien yang memerlukan pengobatan segera, dokter boleh menuliskan sito atau segera, atau statin yang artinya penting atau urgent. Atau juga boleh menuliskan PIM, periculum in mora, yang artinya berbahaya bila ditunda. Kata-kata ini merupakan kode dari dokter kepada farmasis agar supaya menyediakan obat itu segera didahulukan dibandingkan dengan resep yang lainnya. Nah, bagaimana alur penulisan
resep atau resep bisa diperoleh oleh seorang pasien seperti tadi sudah di awal sudah diceritakan, diawali dengan dokter yang melakukan anamnesa, kemudian menentukan diagnosa. Setelah ketemu diagnosanya, maka dokter akan menentukan terapinya. Terapi bagi pasien bisa dengan terapi tanpa obat atau terapi dengan obat. Jika pasien dirasa perlu mendapatkan terapi obat, maka dokter akan menuliskan resep. Kemudian resep ini akan diserahkan kepada apoteker. Apa tugas apoteker di sini? Apoteker bertugas untuk menyediakan, menyerahkan, serta menyiapkan obat tersebut sehingga siap untuk digunakan oleh pasien secara aman dan terjamin mutunya. Maka apa di sini yang disebutkan apoteker? Di mana peran seorang asisten apoteker atau tenaga teknis kefarmasian sekarang penyebutannya? Bagaimana peran seorang D3 farmasi? Nah, menurut PP 51 tahun 2010, AA, asisten apoteker atau sekarang lebih dikenal dengan TTK atau tenaga teknis kefarmasian, mereka berdasarkan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai TTK. Apa sih yang dimaksud dengan pekerjaan kefarmasian? Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Pada pelaksanaan kegiatan pekerjaan kefarmasian, ada aspek etika yang perlu kita terapkan. Aspek etika mengenai resep dan obat yang perlu kita terapkan, yang pertama, kita harus menjaga kerahasiaan resep. Rahasia resep itu hanya boleh diketahui oleh dokter, farmasis, dan pasien. Ya. Dokter tidak menjual obat kepada pasien. Dokter tidak menyarankan pasien mengambil obat di apotek tertentu. 4. Penulisan resep harus rasional, di mana sebaiknya tidak terlalu banyak macam obat di dalam satu resep. Jumlah obat dalam satu resep jangan sampai terlalu banyak sehingga pemakaiannya panjang. Ya. Terkait dengan dokter tidak menyarankan pasien mengambil obat di suatu apotek tertentu, ini tidak berlaku apabila dokter tersebut bekerja di suatu rumah sakit. Biasanya dokter akan silahkan ambil obat di apotek, tapi tanpa menyebutkan apotek mana yang dituju. Ini adalah contoh resep menurut Kepmenkes yang sesuai dengan Kepmenkes nomor 1027 Menkes SK /9 2004. Nah, ada bagian-bagian resep yang perlu dicermati, di mana ini merupakan bagian resep yang wajib ada. Yang pertama adalah nama dokter, alamat lengkap, dan nomor izinnya. Kemudian adalah tanggal penulisan resep. Kemudian adalah invokatio yang memuat adalah tanda R di sini. Kemudian preskripsio di mana dia memuat nama-nama obat beserta jumlah dan yang dibutuhkan, kemudian signatura atau aturan pemakaian, kemudian subskripsio atau paraf dokter penulis resep sebagai bentuk pertanggungjawaban dokter atas obat yang dituliskan, kemudian ada nama pasien di sini serta alamat. Nah, bagian-bagian resep dari inskripsio, invokasio, preskripsio, signatura, dan subskripsio ini wajib ada. Ya. Bagaimana jika yang tertulis di atas ini adalah
tempat prakteknya. Bisa, misalnya rumah sakit Sinar Bahagia, maka dokter akan menuliskan namanya di bagian pojok kiri. Biasanya sudah tersedia kolom untuk penulisan nama dokter penulis resep. Gitu. Nah, obat yang dituliskan di dalam resep ya bisa kita lihat dari jenisnya. Bisa berupa obat bahan baku, obat paten atau generik, bisa juga berupa campuran dari beberapa obat yang merupakan komposisi dari dokter sendiri. Di mana komposisi tersebut dapat mengandung satu zat tunggal dan zat berkhasiat. Obat atau penunjang, korigen, dan vehikulum. Nama obat dalam resep bisa ditulis satu, nama resmi berupa nama resmi obatnya. Contohnya acetaminophen, acidum ascorbicum. Ya. Dua, nama generik obat. Contohnya asam mefenamate, paracetamol, amoxicillin. Nama paten atau nama dagang. Contohnya Ponstan, Sanmol, apalagi ya, Ponstan, Sanmol, Mixagrip, Bodrexin, atau nama sinonimnya. Phenobarbital, sinonimnya luminal, acidum ascorbicum, sinonimnya vitamin C. Nah, kita kembali ke tadi, bagaimana dengan penulisan resep yang mengandung bahan narkotik. Jika ditemukan resep dengan kandungan bahan narkotik, tadi di awal sudah Bu Christine sampaikan bahwa di sana harus diberi garis bawah merah, ditanyakan alamat pasien secara jelas, tanda peringatan resep tidak boleh diulang tanpa resep asli dari dokter, alamat dokter penulis resep harus jelas, jumlah obat ditulis dengan huruf bukan angka, ini dengan tujuan untuk menghindari penyalahgunaan dengan menuliskan jumlah yang diperbesar. Mengapa alamat pasien perlu ditulis dengan jelas, juga alamat dokternya, agar supaya pada saat melakukan administrasi pencatatan dapat diberikan dengan jelas. Hal ini untuk apa? Untuk diketahui secara pasti obat tersebut diberikan pada orang yang tepat oleh dokter yang tepat pula. Contoh obat narkotika itu apa saja yang sering diresepkan? Contohnya ada codein HCl, Pulvis Doveri, OPI tincture, atau codein tablet, Doveri tablet, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana jika resep yang mengandung golongan obat psikotropika? Apa bedanya obat psikotropika dan obat golongan narkotika? Nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, obat golongan psikotropika ini biasanya dapat menimbulkan ketergantungan sehingga tidak akan diberikan jika kondisinya tidak mendesak juga. Nah, apa yang harus diberikan atau apa yang harus dilakukan jika kita menerima resep golongan psikotropika? Yang harus dilakukan adalah beri garis bawah biru pada resep tersebut, tanyakan juga alamat pasien secara jelas, tanda peringatan resep tidak boleh diulang tanpa resep dokter asli, alamat dokter penulis resep harus jelas, jumlah obat juga ditulis dengan jelas. Nah, contohnya apa? Ada phenobarbital dan diazepam. Selain itu apa lagi? Valisan B, Xanax, dan lainnya. Ya. Bu, apakah benar resep tidak boleh diulang tanpa resep dokter? Betul. Jadi obat tidak boleh ditebus tanpa resep dokter. Nah, apakah resep dokter tidak boleh diulang? Boleh, tetapi biasanya dibatasi agar supaya apa? Tidak terjadi penyalahgunaan obat-obat golongan psikotropika ini. Karena
kita tahu bahwa banyak sekali penyalahgunaan dari obat-obat golongan psikotropika ini di masyarakat. Sekarang kita masuk ke komponen obat yang tertulis di dalam resep menurut fungsi bahan obatnya. Apa saja? Yang pertama adalah obat yang berkhasiat utama. Contohnya remedium atau sering disebut dengan remedium kardinal. Contohnya apa? Jika misalnya seseorang pasien didiagnosa dia sakit batuk, dia demam, maka remedium kardinalnya adalah obat untuk menekan batuk. Oh, dia batuk berdahak, maka dia diberikan obat untuk pengencer dahak atau ekspektoransia. 2. Obat yang berkhasiat sebagai penunjang atau pendukung meningkatkan khasiat dari obat utama. Sering disebut sebagai remedium adjuvant. Misalnya dia sakit batuk flu. Nah, batuk dia diberikan obat batuk sebagai remedium kardinal. Kemudian karena dia flu, agar flu itu hanya butuh biasanya bisa karena alergi atau virus yang biasanya sembuh dengan cara meningkatkan imun, maka diberikan anti alergi sehingga dia bisa istirahat dan juga menekan karena pengaruh alergi untuk meredakan flu-nya. Yang ketiga, konstituen atau zat pengisi. Misalnya kita membuat sediaan puyer atau serbuk, maka zat aktifnya hanya sekian, misalnya 250 mg. Itu sangat sedikit sekali, sehingga agar mudah untuk diambil dan tidak banyaknya menempel di dalam mortir untuk tempat menggerus, maka sering ditambahkan pengisi atau pembawa sekaligus sebagai pemanis. Contohnya adalah laktosa atau gula susu. Nah, contoh lainnya kalau kita melihat sirup. Sirup itu rasanya manis. Zat aktifnya setiap 5 mili sirup biasanya hanya mengandung sedikit sekali atau biasanya 125 mg per 5 mili. Nah, zat aktifnya adalah 125 mg dan yang lainnya adalah zat pengisi yang berupa larutan gula atau sirup. Yang keempat adalah korigen atau zat tambahan. Korigen dibedakan menjadi 5, ada korigen actionis, digunakan untuk memperbaiki kerja zat berkhasiat utama. Korigen odoris, digunakan untuk memperbaiki bau dari obat yang tidak enak. Yang ketiga adalah korigen saporis, yang digunakan untuk memperbaiki rasa dari obat yang kurang enak. Yang keempat adalah korigen caloris, untuk memberikan warna yang menarik dari obat sehingga obat menjadi lebih disukai, sehingga mudah untuk digunakan terutama untuk anak-anak. Kemudian korigen solubilis digunakan untuk meningkatkan kelarutan dari bahan obat, biasanya dalam sediaan sirup. Nah, ini adalah contoh resep yang mencantumkan ada remedium kardinal, remedium adjuvant, dan korigen saporis, di mana pasien ini didiagnosa menderita batuk, ya, berdahak. Nah, dia diberikan kodein sebagai obat batuk, GG sebagai ekspektoran, SIA atau pengencer dahak, kemudian CTM. CTM ini berfungsi sebagai antihistamin atau alergi, sehingga bisa meningkatkan efek dari atau menunjang efek dari remedium kardinal. Kemudian SL atau saccharum lactis atau laktosa yang berfungsi sebagai pemanis juga sebagai pengisi. Kemudian ini adalah signatura atau aturan pemakaian dalam resep. Nah, selanjutnya setelah kita mengenal resep, kita juga akan mengenal yang namanya kopi resep atau sering juga disebut sebagai apograf atau exemplum, di mana kopi resep ini merupakan salinan tertulis dari suatu resep yang ditulis oleh dokter. Nah, kopi resep ini ditulis oleh seorang apoteker. Ya. Di dalam kopi resep itu memuat semua keterangan yang ada di dalam resep asli. Jadi semuanya disalin di dalam kopi resep ini. Kemudian nama dan alamat apotek penulis resep, nama dan nomor SIK dari apoteker pengelola apotek, tanda tangan dan paraf dari apoteker pengelola apotek, dan tanda keterangan penyerahan sudah berapa banyak. Ini yang namanya nama dan alamat apotek, nomor
nama dan nomor SIK atau SP dari apoteker pengelolanya. Kemudian ini alamatnya, kemudian ini adalah paraf dari apotekernya, kemudian tanda keterangan penyerahan tuh ini. Sudah berapa banyak yang diserahkan? Ini ada date, ada DID, and date. Date itu singkatan dari detur yang artinya sudah diserahkan, DID itu date indimitio sudah diserahkan separuhnya, and date itu ne detur berarti belum diserahkan. Nah, dari apa yang sudah disampaikan tadi, bisa kita simpulkan ilmu resep yang akan kita pelajari ke depan adalah ilmu yang mempelajari tentang cara menyediakan, mempersiapkan, membuat, mengubah, dan mengemas suatu bahan obat, baik suatu bahan obat dan obat menjadi suatu bentuk tertentu yang siap digunakan sebagai obat oleh pasien dengan mutu yang terjamin dan aman. Demikian untuk materi yang kedua yang membahas tentang resep dan kopi resep. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Sampai ketemu lagi pada materi berikutnya, yaitu tentang ketentuan umum dalam farmasi, juga tentang perhitungan dosis, dan mengenal jenis-jenis obat yang tertulis di dalam resep. Terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.